Silahkan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saat imam lupa tasyahud awal, seperti pada hadis tadi, apakah makmum disyariatkan membaca subhanallah sebagai pengingat terhadap imam? Saat imam lupa tasyahud awal. Imam lupa. Kalau imam lupa, maka tahapan berikutnya adalah makmum harus mengingatkan. Makmum mengingatkan. Dan kalau makmumnya laki-laki maka mengingatkannya dengan mengucapkan subhanallah. Kalau makmumnya perempuan maka mengingatkannya dengan tepukan tangan agar tidak keluar suara. Sehingga Anda bisa perhatikan di sini, dalam sholat itu suara wanita dijaga. Jangan sampai keluar suara. Sehingga ketika makmumnya wanita maka dilakukan tepukan tangan. Boleh keras ya. Yang penting pokoknya dengar di depan. Dan bisa jadi yang nepuk beberapa orang, jadi prok bareng gitu ya. Sehingga imamnya dengar, oh berarti ini isyarat saya salah. Baik. Nah setelah makmum mengingatkan, ada dua kemungkinan. Imam bertahan. Atau kemungkinan yang kedua, imam mengikuti makmum. Imam berpindah. Kemungkinan yang pertama, imam bertahan. Imam bertahan di sini bisa jadi karena dia yakin benar. Sehingga saat diingatkan, subhanallah, wah aku lali kok, saya nggak lupa kok, ngapain saya berubah? Sehingga dia tetap lanjutkan saja. Subhanallah, tetap lanjutkan saja. Nah, di sini karena imamnya yakin kalau dia benar. Sehingga terjadilah khilaf antara imam dengan makmum. Makmum meyakini salah, imam meyakini benar. Terjadi khilaf. Nah, kalau terjadi khilaf seperti ini, lalu hakimnya siapa? Karena kan sedang dalam salat. Jika makmum yakin bahwa imam salah, dia sangat yakin imam salah. Tapi imam yakin makmumnya yang salah dan dia benar. Maka makmum tidak mengikuti imam di posisi ini. Namun menunggu. Namun yang dilakukan adalah menunggu. Misalnya, imam bangkit ke rakaat yang kelima, salat duhur. Makmum yakin ini salah. Dia ucapkan subhanallah. Tapi imam yakin saya benar. Ini rakaat keempat menurut imam. Bangkitlah dia ke rakaat yang kelima. Sejatinya menurut dia ya ke rakaat yang keempat. Imamnya yakin benar, makmumnya yakin dia benar. Maka makmum dalam posisi ini duduk tasyahud akhir dan menunggu imam. Sehingga dia tidak salam tapi menunggu imam. Sampai imamnya selesai di rakaat tambahannya tadi, lalu duduk, kemudian dia salam. Nah, setelah itu diskusi. Mereka saling menyampaikan indikator. Pak, tadi itu 5 rakaat. Enggak kok 4. Pak, indikatornya ini, Pak. Kayak gini. Sampai akhirnya terjadilah kesepakatan, oh berarti tadi benar ya 5. Maka imam sujud sahwi dan makmum sujud sahwi. Baik. Kemungkinan yang kedua, imam bertahan karena dia sudah berada di rukun berikutnya. Imam bertahan karena sudah di rukun berikutnya. Ini contoh kasusnya untuk tasyahud awal. Tasyahud awal di mana imam lupa dan sudah berada di rukun berikutnya, tapi makmum baru mengingatkan. Sehingga setelah imam berdiri, setelah dapat 2 rakaat, berdiri. Allahu Akbar. Makmum begitu bangkit dari sujud, loh, kok imamnya sudah berdiri? Akhirnya makmum mengucapkan subhanallah, subhanallah.
imamnya sebenarnya sadar, loh kayaknya saya lupa, karena saya diingatkan oleh makmum saya. Cuman bagi orang yang lupa tasyahud awal dan dia sudah terlanjur berdiri, maka bagi orang yang lupa tasyahud awal dan dia sudah terlanjur berdiri, maka yang dilakukan adalah lanjutkan dan tidak balik duduk. Karena itu pernah dipraktikkan oleh Nabi SAW. Nah, di posisi ini makmum ikut imam. Makmum tetap ikut imam. Tidak kemudian dia duduk tasyahud awal. Karena kalau dia duduk nanti jadinya tidak terjadi gerakan mutabaah dengan imam. Baik. Dan kalau imam berpindah, maka makmum ikut imam sebagaimana perpindahan yang dilakukan oleh imam. Berarti itu koreksi yang diikuti. Wallahu a'lam. Nah, dalam posisi ini jamaah, jika imamnya lupa lalu dia berdiri dan makmum sudah mengingatkan, maka ada dua kondisi. Kalau imamnya tetap lanjut karena dia yakin kalau dia benar, Anda ikuti. Tapi kalau imamnya sudah di posisi berdiri, meskipun dia yakin dia lupa, tapi dia sudah di posisi rukun berikutnya, di rakaat yang ketiga, maka makmum juga ikut. Meskipun dia sudah mengucapkan subhanallah. Dan nanti sujud sahwi sebelum salam. Wallahu a'lam.